Di video kita sebelumnya kita sudah bahas tentang data titik koordinat CSV ini. Data yang dipakai sekarang baru data yang sederhana, nanti di video berikutnya kita akan memakai data yang lebih kompleks untuk kita bisa bahas manajemen pengolahan titik koordinat ya dengan SDM Tools, tapi tidak di video ini ya, video berikutnya. Di sini cukup dengan data yang kemarin kita olah itu. Kemudian kita masukkan environmental layer-nya, itu cukup kita masukkan, kita lihat kemarin disimpan di Maxen 3 ya. Masukkan data border ASCII-nya. Kemudian ini kita centang respon curve, jackknife, kemudian di sini logistik, kemudian outputnya mau ditaruh di mana folder, kita open. Kemudian di sini di data ASCII ini ada beberapa kategori lingkungan, elevasi jalan kebun. Ini ada data continuous, itu ada satu data. Kalau data kebun kemarin ada beberapa kategori kebun di dalam layernya, berarti dia data categorical gitu ya. Tetapi data kebun ini kita tidak pakai karena kita lepas centangnya, karena kebun tidak ada di dalam cagar alam yang jadi contoh kita. Kemudian data kategori environment berikutnya ada, ini kita sudah di video sebelumnya kita sudah tes dengan tes multikolinier, dan ada yang kesamaan dengan kategori lainnya sehingga tidak dipakai, MDVI dan NDVI, sehingga kita dapatkan elevasi jalan, slope, dan sungai ya. Elevasi jalan, slope, dan sungai. Elevasi jalan, NDVI, slope, dan sungai ya. NDVI, slope, dan sungai. Kemudian kita lihat di settingnya. Ini kalau cross validate itu secara otomatis 25% dari data itu disimpan untuk tidak dilakukan tes ya. Ini kita buat pengulangan 10 kali. Kemudian kita tidak pilih cross validate tapi bootstrap, karena kalau bootstrap itu dia 25%. Ini kita klik 25%, 25% data yang disimpan itu juga diteskan secara random pada saat replicate 10 kali. Kemudian ini dengan demikian random seed-nya kita centang. Jadi ini yang basic ya, ini random seed, ini random test percentage-nya, kemudian ini replicate-nya. Ini di dalam ada 3 ini, cross validate, bootstrap, subsample. Kita pilih yang bootstrap ya. Pilih yang bootstrap. Nah, di Edge Fund ini maksimum iterasinya kita buat 5000. Iterasi adalah penghitungan simplex dengan cara penghitungan berulang-ulang tahap demi tahap ya. Ini yang setting untuk advance-nya. Ini maksimum iterasinya di sini. Nanti ini yang diisi 5000 ya. Diisi 5000. Oke. Nah, kita tutup setelah selesai. Kemudian kita klik run. Nah, ini yang cukup mendebarkan sebenarnya, karena seringkali run itu ada permasalahannya. Kita lihat ternyata lancar, tidak ada permasalahan. Artinya apa yang kita kerjakan tahapan demi tahapan itu benar ya. Ya, ini yang bagian mendebarkan karena sering ini tidak berhasil. Oh, ternyata berhasil ya. Ternyata berhasil. Ini cukup lama karena pengulangan 10 kali ya. Kemudian nanti untuk selanjutnya kita tidak bahas di sini, nanti di
YouTube bagian kedua kita akan bahas hasil daripada maksimum entropi ini, interpretasinya seperti apa ya. Kita mau lihat nanti seperti apa. Kita mau bahas di yang berikutnya ya. Hasilnya adalah sebuah model, nanti kita mau dilihat ya. Dari model itu kita bisa tahu dari model itu mana yang berperannya. Hasilnya itu nanti kita bisa lihat di folder output. Di folder outputnya itu nanti ada HTML. Yang penting dua saja nanti diperiksa HTML-nya. Modelnya nanti ada di situ di dalam HTML. Kemudian yang kedua adalah data Maxent resultnya. Kalau untuk Excel yang belum 2016 biasanya untuk melihat Maxent resultnya itu bermasalah ya, dia tidak bisa terbaca gitu. Sehingga biasanya memang harus diubah terlebih dahulu Maxent resultnya itu ke dalam Excel yang disesuaikan dengan Excel yang ada di laptop kita. Kita bisa langsung melihat di hasil analisa perhitungannya ya. Kita lihat ya. Oke, kita tutup dulu ini. Ini adalah data hasil run Maxent ya. Run Maxent ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di HTML-nya yang ini, HTML. Kemudian yang kedua adalah di Maxent result-nya ya. Di Maxent result-nya. Nanti kita akan bahas ini Maxent result-nya tersendiri, kemudian di HTML-nya ini juga kita bahas tersendiri ya. Jadi ini hasil dari Maxent result, biasanya sih hasilnya itu hanya satu kolom sehingga susah dibaca, harus dibetulkan hasil risetnya, klik di data, kemudian di text to column, tapi sebelumnya di blok dulu ya, di blok dulu WA-nya, text to column, kemudian delimited dipilih. Ini yang text to column, kemudian lihat diganti di delimited ya, kemudian di next itu dicentang yang di koma ya, komanya dicentang, di next, kemudian general, kemudian finish ya, finish. Nah, kalau sudah begini sudah hasilnya sudah kelihatan. Nah, dari semua data ini lihat ada 10 kolom, ini karena 10 kali pengulangan ya, 10 kali pengulangan. Kita lihat di average-nya, ini kita tanda, yang penting adalah ada rata-rata dari 10 kali pengulangan tadi. Kemudian kita lihat hasil di 10 percentile, kita geser kolomnya, lihat di 10 percentile, 10 percentile. Kita lihat nih ada beberapa 10 percentile, tapi yang diperhatikan adalah yang 10 percentile yang logistik. Nah, yang ini 10 percentile logistik threshold. Kemudian ini kita lihat di bagian paling bawah yang average-nya itu hasilnya 0,401. Ini artinya bahwa daerah antara antara 0 sampai 0,401 adalah tidak sesuai untuk habitat satwa komodo. Jadi kemudian yang 0,4001 sampai 0,6 misalnya, ini yang kurang sesuai misalnya ya, kurang sesuai. Kemudian yang 0,6 sampai 0,8
itu adalah daerah yang sesuai. Kemudian yang 0,8 sampai 1 itu yang sangat sesuai ya. Sehingga ini bisa dilihat nanti jadi kriteria dari gambar kita nanti ya. Tadi Coba kita klik sekarang HTML-nya ya. Ini HTML-nya coba kita klik 2 kali. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil dari Run Maxen ya. Kemudian ini adalah grafik average commission dan predicted area untuk komodo satwanya ya. Kita klik. Kemudian ini menunjukkan bahwa data garis yang di tengah itu adalah garis standar ya, yang harusnya seperti itu. Kemudian kalau data kita semakin mendekati garis standar, maka model kita semakin layak. Kemudian dari sini dilihat data AUC kita mendekati ya data standar 0,840 ya, sehingga model kita masih layak ya. Model kita masih bisa layak atau digunakan. Kemudian kalau menurut literatur sih 0,7 ya. Ada juga literatur yang bilang 0,5 ya. Kalau kurang dari 0,5 datanya sebenarnya dianggap data acak saja ya. Ini seperti ini AUC-nya 0,840. Kemudian ini data kesesuaian habitatnya, petanya. Tadi sudah kita bahas di Excel bahwa di bawah 0,4 itu tidak layak. Kalau ini kita lihat yang 0 sampai 0,4 itu berwarna biru, ya biru muda itu ya. Kemudian yang warna hijau, kuning itu yang layak, kemudian yang warna merah itu yang sangat sesuai, sangat layak ya, sesuai untuk habitat satwa yang diteliti. Kemudian ini adalah grafik masing-masing faktor lingkungan, elevasi jalan, NDVI slope, sungai ya, seperti itu. Kita bisa membacanya dan melihat bahwa kalau misalkan slope kemiringan semakin miring maka satwa yang ditemukan semakin sedikit, untuk elevasi itu semakin tinggi, ini kebalikannya dari slope-nya. Semakin tinggi ya satwa yang ditemukan, semakin tinggi ketinggian tempat, satwa ditemukan semakin sedikit. Ini jalan ini kelihatan flat saja di ya. Kemudian ini NDVI penutupan ya, hijauan ya. Semakin tertutup semakin sedikit ditemukan satwa. Ya, memang satwa komodo ini adalah reptil yang berdarah panas ya, berdarah panas atau dingin, sehingga dia memerlukan cahaya untuk beraktivitas ya. Umumnya reptil seperti itu, sehingga memang reptil tidak ditemukan dalam hutan-hutan yang tertutup rapat ya, tidak ditemukan di sana. Dan lebih banyak ditemukan di wilayah yang ketinggiannya lebih rendah, di mana lebih banyak mendapatkan panas matahari. Kemudian analisis variabel ini, persen kontribusinya ini yang paling tinggi adalah NDVI 44,5, kemudian kedua slope, ketiga sungai, yang keempat elevasi, kemudian jalan itu kecil sekali ya 0,0 sekian, sehingga tercatatnya hanya 0 saja. Kemudian ini hasil dari Jackknife ini saya kira cara melihatnya itu sama dengan persen contribution tetapi ditampilkan dalam bentuk bar gitu ya. Itu hasil presentasi pelatihan kita. Kemudian kita akan lanjutkan bagaimana melihat atau mengolah data ini di dalam data ArcGIS-nya ya. Ya, untuk mengolah data Maxen yang pertama data petanya ini layernya kita sesuaikan dulu sistem koordinatnya ya, lokasinya di mana disesuaikan, kemudian kita add datanya adalah komodo
AVG ASG ya, yang average ya. Average ini ada banyak layer 1 sampai 90, ini yang average-nya ya. Di-add-kan, ini keluar seperti ini, kemudian data source you add are missing spatial, kita oke-kan aja. Nah, keluar seperti ini, kemudian data ini langsung kita ekspor data ketif, ekspor data, klik kanan, kemudian data, ekspor data, kemudian dari data ini kita mau diberi nama apa, misalkan 4, kemudian di sini baru kita save. Nah, kita sudah punya data TIFF ya, kita sudah punya data TIFF. Kemudian ini project dari data TIFF kita disesuaikan, caranya dengan Ctrl F, kemudian muncul, kemudian ketikkan define project, kemudian define project ini diklik ya, define projection data management, diklik, kemudian yang data TIFF tadi itu dimasukkan ke data test feature class, input dataset or feature class, kita tunggu. Baik, kemudian ini koordinat sistemnya kita samakan menjadi UTM John 50 ya. Kemudian kita buat OK. Kita tunggu. Kita tunggu hasilnya. Ini sekeluar hasilnya, kalau ada tanda palu centang hijau, ini tandanya sudah berhasil. Coba kita cek properties. Di sini kita lihat spesial reference-nya. Oke. Sudah WGS STEM 50. Oke, sehingga ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Data yang sudah kita dapat di TIFF ini kemudian kita olah dengan kalkulator, raster kalkulator. Kemudian kita lihat set 0. Kemudian ini, kemudian kurang dari, kemudian 0,4001, kemudian klik 2 kali lagi, disimpan di mana, save, kemudian kita oke-kan. Nah, berhasil ya. Oke, data ini kemudian kita reclass dulu ya, reclass, reclassify, enter, kita klik, kemudian kita masukkan datanya tadi, kita klasifikasinya, kita ketik saja 3, oke, kemudian kita simpan di mana, komrek misalnya ya, komrek 1 misalnya. Kemudian kita okekan saja, kita tunggu hasilnya.
Oke, ini sudah ada. Kemudian data ini kita data raster to polygon ya. Raster to polygon. Kita rubah menjadi data polygon. Kita raster to polygon. Kita rubah dulu ya. Nah, ini masih data raster. Kita rubah ke data polygon. Kita masukkan datanya, rasternya. Kemudian ini adalah value. Oke. Kemudian kita masukkan di mana data polygon ya. Kita save. Kita save. Kita oke-kan saja. Kita oke-kan. Oke, datanya berhasil. Kemudian kalau kita lihat data ini, open attribute table, datanya masih cukup banyak ya. Grid kodenya ini masih cukup banyak. Ini bisa kita selesaikan dengan dissolve ya, dissolve. Ctrl F, kemudian kita ketik solve, kita enter. Ini dissolve data management, dissolve data management, diklik. Kita masukkan di sini, inputnya di sini. Kemudian disimpan di mana? Misalnya compol disk misalnya ya, di save. Kemudian kita klik yang grid kode ya, grid kode. Kemudian kita oke ya, oke. Nah, ini sudah selesai, tinggal kita lanjut. Kemudian setelah di dissolve, ini kita berikan keterangan di tabelnya ya. Open attribute tabel, kemudian tadi itu klik kanan, open attribute tabel, kemudian di sini di add field. Kemudian di sini misalkan kita mau berikan keterangan, kita tuliskan keterangan. Kemudian di tipenya adalah tipe teks ya, teks. Kita oke-kan. Nah, ini misalnya ini kita tuliskan ini kita edit dulu. Oke. Kemudian ini kita tuliskan kurang sesuai. Kemudian yang ini adalah sesuai.
Kemudian yang ini adalah sangat sesuai misalnya. Oke. Sekarang ini kita save dulu. Kemudian editornya diklik lagi, kita stop editing. Stop editing. Kemudian kita mau tambahkan lagi dengan fill lagi, klik di table ini, kemudian di add fill. Misalkan kita mau luasnya, kita tulis luasnya, kemudian di sini diklik double, ya. Jangan lupa, kemudian klik OK ya. Kemudian jangan lupa ini di klik kanan, lalu kalkulator geometri. Oh, ini dituliskan di hektar ya, hektar. Kemudian oke. Nah, ini sudah kelihatan. Yang kurang sesuai segini, yang sesuai ini dan sesuai. Baik. Kemudian ini sudah bisa kita tutup. Nanti jangan lupa ditambahkan batas luarnya ya, supaya petanya ada batasnya di sini. Kemudian ini bisa jadi kemudian ini kita klik 2 kali, lalu kita masuk di simbologi, kemudian kategori, kemudian kita pilih di sini grid code, unit value, kemudian grid code, kemudian add all value ya, add all value. Kemudian bisa di-apply. Nah, dengan demikian kita sudah bisa mendapatkan ini apa? Peta kesesuaian lahan ini. Kita tadi tahu yang nomor 1 ada kurang sesuai, yang 2 itu sesuai, kemudian yang nomor 3 itu adalah yang sangat sesuai. Ini adalah petanya ya. Seperti ini. Sampai di sini pelajaran kita bagian kedua, kita akan lanjutkan nanti pada bagian yang ketiga ya. Kita akan belajar di sampai ketemu lagi di bagian yang ketiga.